Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Sistem Pakar. Pada pertemuan hari ini, kita akan bahas tentang Knowledge Acquisition System atau Sistem Akuisisi Pengetahuan. Pada pertemuan hari ini, tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, mahasiswa mengetahui bagaimana proses transfer pengetahuan. Kemudian, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dari akuisisi sistem atau sistem akuisisi pengetahuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu dan dapat menjelaskan fungsi dari knowledge engineer. Selanjutnya, mahasiswa mampu dan bisa menjelaskan metode-metode akuisisi pengetahuan. Baik, seperti yang kita ketahui, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang arsitektur dari sistem Pakar. Jadi, terdiri dari 3 komponen utama di dalam sistem Pakar. Ada knowledge base, kemudian ada mesin inferensi, kemudian ada user interface. Nah, kemudian, seperti yang sudah kita ketahui, knowledge base itu adalah isinya pengetahuan-pengetahuan yang dikumpulkan untuk menjadikan pengetahuan dalam sistem Pakar. Nah, sistem Pakar itu sendiri kemarin sudah kita bahas bahwa program komputer yang mensimulasikan kecerdasan dan perilaku manusia dalam domain tertentu atau dalam bidang tertentu. Nah, untuk mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan itu, maka butuh kegiatan-kegiatan. Di antaranya adalah akuisisi pengetahuan, representasi pengetahuan, kemudian mesin inferensi, kemudian transfer pengetahuan kepada pengguna. Dalam hal ini nanti bentuknya adalah interface. Nah, pengetahuan yang dikumpulkan nanti akan disatukan, akan dikumpulkan menjadi basis pengetahuan. Nah, untuk itu, hal yang terpenting adalah bagaimana proses memindahkan pengetahuan dari seorang pakar ke dalam sistem atau ke dalam komputer. Nah, proses memindahkan itu yang disebut dengan knowledge acquisition atau akuisisi pengetahuan. Nah, baik, kita bahas akuisisi pengetahuan itu adalah suatu proses menyarikan, menstrukturkan, mengorganisasikan pengetahuan yang berasal dari sumber-sumber pengetahuan, dalam hal ini adalah bisa pakar, buku, dan sumber-sumber yang lain, kemudian diubah oleh knowledge engineer ke dalam basis pengetahuan dan ke mesin inferensi. Nah, ini adalah proses akuisisi pengetahuan. Nah, dalam pengertian akuisisi pengetahuan tadi, saya menyebutkan knowledge engineer. Ya. Nah, knowledge engineer ini punya peran untuk bagaimana menyarikan, menstrukturkan, mengorganisasikan sebuah pengetahuan yang nantinya akan digunakan di dalam sistem Pakar. Nah, apa itu knowledge engineer? Ya, knowledge engineer atau seorang engineer pengetahuan, ya, ini berfungsi sebagai menstrukturkan masalah ya, dengan menafsirkan, mengintegrasikan jawaban dari seorang pakar, kemudian digambarkan dalam hal-hal tertentu yang lebih mudah sehingga pengetahuan dapat digunakan untuk basis pengetahuan. Jadi knowledge engineer ini punya peran untuk mendapatkan pengetahuan. Jadi fungsinya adalah bagaimana caranya agar mendapatkan sebuah pengetahuan. Ya. Nah, biasanya seorang knowledge engineer ini adalah system builder. Ya, jadi yang membuat sistem Pakar itu biasanya adalah seorang knowledge engineer juga. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang nanti membuat sistem Pakar pastinya nanti akan mempunyai peran sebagai seorang knowledge engineer. Ya, jadi kita punya kemampuan bagaimana memindahkan pengetahuan dari seorang pakar ke dalam sebuah sistem yang nantinya menjadi sebuah sistem Pakar. Nah, seperti yang disampaikan tadi, knowledge engineer punya peran untuk mendapatkan pengetahuan dari seorang pakar. Tentu saja
ini banyak kendala atau banyak kesulitan. Ya, ini kita bahas agar kita sudah siap bagaimana mengatasi kendala-kendala itu, bagaimana mengatasi kesulitan-kesulitan itu. Ya. Nah, kendala-kendala yang biasanya dialami pada proses akuisisi pengetahuan, ya, yang pertama adalah mengekspresikan pengetahuan. Ya. Jadi seorang pakar itu menjelaskan kepada kita pada saat kita menggali informasi tentang pengetahuan, itu kita harus mempersiapkan bagaimana mengekspresikan pengetahuan yang telah disampaikan oleh seorang pakar. Pakar menyampaikan ya pengetahuan begini. Nah, bagaimana kita mengekspresikannya, bagaimana kita menuliskannya kembali, bagaimana kita menyimpulkan. Nah, itu kendala yang harus kita hadapi, ya, yang harus kita selesaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mentransfernya ke dalam mesin. Ya. Seperti yang kita ketahui, ya, mesin yang dimaksud di sini adalah komputer. Tentu saja komputer itu nanti, ya, bahasanya berbeda dengan manusia, ya, menggunakan bahasa pemrograman, menggunakan logika dan algoritma. Nah, bagaimana ya, kita itu bisa mentransfer pengetahuan yang didapatkan dari seorang pakar ke dalam coding atau ke dalam bahasa pemrograman atau ke dalam logika dan algoritma. Nah, ini kesulitan yang harus kita pecahkan dan harus kita hadapi. Ya, bagaimana caranya? Kemudian, kendala yang ketiga itu adalah jumlah pakar dan jumlah sumber. Ya, tentu saja kita ketahui bahwa pakar itu banyak. Ya, misalkan pakar penyakit kulit itu banyak sekali jumlahnya. Ya, pakar penyakit dalam itu banyak sekali jumlahnya. Nah, ketika kita ingin mendapatkan pengetahuannya, ya, kita ketemu langsung dengan pakar tersebut, ya. Kemudian tentu saja itu nanti jawabannya akan kurang lebih sama, tetapi bagaimana kita bisa menyimpulkannya karena jumlah pakarnya yang banyak, ya. Bagaimana kita menyimpulkan dan menuliskannya kembali. Nah, itu yang menjadi kesulitan. Dan itu harus kita hadapi sebagai seorang knowledge engineer atau sistem builder di dalam sistem pakar. Kemudian kesulitan yang atau kendala yang terakhir adalah menyusun pengetahuan. Ya, jadi pengetahuan yang sudah didapatkan kita susun sedemikian rupa sehingga nanti mempermudah dalam menjadikan sebuah knowledge base. Ya. Jadi proses akuisisi pengetahuan ini ya akan mendapatkan knowledge base, akan mendapatkan basis pengetahuan. Nah, bagaimana menyusunnya agar nanti basis pengetahuan kita bisa lebih baik sehingga mudah digunakan, sehingga nanti untuk menjadi sebuah program sistem pakar akan lebih mudah. Nah, kemudian ada beberapa metode yang digunakan di dalam akuisisi pengetahuan. Ya. Nah, metode-metode diantaranya yang pertama adalah manual method atau metode manual. Ya. Metode manual ini adalah sebuah metode yang human intensive atau manusianya langsung atau knowledge engineer-nya langsung yang melakukan akuisisi pengetahuan. Contohnya wawancara, observasi, misalkan. Nah, ini adalah salah satu metode manual atau manual method. Jadi knowledge engineer-nya yang langsung mencari sebuah pengetahuan. Ya. Knowledge engineer-nya langsung yang mencari pengetahuan-pengetahuannya. Makanya tadi salah satu contohnya adalah wawancara. Nah, ketika kita wawancara, kita sudah melakukan metode manual untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Observasi misalkan, ini juga salah satu contoh manual method. Nah, kemudian selain manual method, yang selanjutnya adalah semi-automatic method. Kalau semi-automatic method, ini adalah sebuah metode akuisisi pengetahuan yang menggunakan alat berbasis komputer untuk mendukung knowledge engineer mendapatkan pengetahuan. Jadi kalau manual method tadi murni knowledge engineer yang melakukan kegiatannya, kalau semi automatic ini knowledge engineer sudah dibantu dengan alat, dalam hal ini adalah komputer. Contohnya apa? Contohnya ya, kita mendapatkan sebuah data kemudian diolah dengan SPSS misalkan. Kemudian diolah dengan menggunakan Excel misalkan. Nah, hasil olahan itu ya menjadikan sebuah pengetahuan
yang kita gunakan sebagai knowledge base, nah itu sudah bisa disebut sebagai metode semi otomatis. Karena kita sudah menggunakan alat bantu untuk menyimpulkan atau untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Ya. Misalkan banyak penyakit-penyakit di Bandar Lampung misalkan, kemudian kita olah, ya, presentasenya ada berapa misalkan. Ya ternyata yang terbanyak adalah penyakit kulit misalkan. Kemudian penyakit kulit itu terdiri dari beberapa. Nah presentasenya ditunjukkan ke dalam Excel misalnya. Ya. Nah itu kita dapatkan dari olah data yang digunakan oleh Excel atau oleh komputer, maka itu bisa disebut sebagai semi-automatic method. Kemudian metode yang terakhir itu adalah metode otomatis. Nah ini udah full otomatis, full akuisisinya digunakan oleh komputer yang melibatkan oleh sistem, boleh perangkat lunak, boleh software, ya. Kemudian muncul sebuah pengetahuan. Nah ini semi-automatic. Jadi sudah full sistem yang menyimpulkan, sistem yang mendapatkan sebuah pengetahuan. Contoh misalkan aplikasi dari bisnis intelijen misalkan. Ya, seperti yang kita ketahui, supermarket sudah banyak ya. Kemudian supermarket itu terdiri dari beberapa cabang ya, di seluruh Indonesia misalkan. Ya, dan kemudian supermarket itu menata raknya sesuai dengan keadaan dari lokasi-lokasi atau daerah-daerah tertentu. Ya, misalkan untuk di dekat kampus, maka rak yang paling kelihatan, rak yang paling menonjol adalah mie instan misalkan. Kemudian di daerah perkampungan, rak yang paling terlihat adalah posisinya adalah rak-rak sembako misalkan. Ya, kemudian rak sembako berdekatan dengan rak kebutuhan rumah tangga yang lain misalkan. Nah penataan rak ini didapatkan dari analisis. Analisis dari apa? Analisis dari struk pembelanjaan. Sehingga tahu di daerah itu kebiasaannya seperti apa. Nah ini dikelola oleh bisnis intelijen, sebuah aplikasi yang mengelola kemudian merekomendasikan bisnisnya harus bagaimana. Ya, penataannya seperti apa dan seterusnya. Nah, outputan dari bisnis intelijen kita gunakan sebagai pengetahuan. Ya, kita sudah tidak lagi mengelola, sudah tidak lagi menginterview dan wawancara, kita menggunakan outputan dari bisnis intelijen, ini bisa disebut sebagai automatic method. Sudah otomatis mendapatkan pengetahuannya. Nah, ini pembahasan tentang akuisisi pengetahuan. Kita sudah membahas terkait proses transfer pengetahuan, kemudian kita sudah membahas apa itu akuisisi pengetahuan, kita sudah membahas peran dari knowledge engineer itu apa, kemudian kita sudah bahas metode-metode yang ada di akuisisi pengetahuan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sebelum saya mengakhiri pertemuan hari ini, silahkan Anda baca materi kembali, kemudian kerjakan post-testnya, kemudian nanti saya akan memberikan tugas. Maka dari itu, silahkan Anda buka spadanya dan aktif di spadanya untuk membahas tentang materi pada pertemuan hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.